Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope you are all happy and healthy. Firstly, we must thank to Allah because we have been given the health so we can meet again today. Kita patut bersyukur ya kepada Allah karena sudah memberikan kepada kita kesehatan sehingga hari ini kita bisa bertemu kembali. Today we will study about modal auxiliary verb. And before starting the lesson, we will see the base competence first. Kita lihat dulu kompetensi dasarnya. The base competence is 3.27 and 4.27. This is the same with the last material. Ya, ini masih sama dengan materi yang lalu. For the base competence, untuk kompetensi dasarnya. 3.27. This is for the knowledge. Ini untuk pengetahuannya. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan pada ungkapan menawarkan jasa dan responsnya sesuai dengan konteks penggunaannya. And for the skill, the base competence is 4.27. Jadi untuk keterampilannya, kompetensi dasarnya adalah 4.27, yaitu menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan merespon ungkapan menawarkan jasa dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteksnya. And now let's see the aims of the learning. Sekarang kita lihat tujuan dari pembelajarannya. After the lesson, I hope you all can. Jadi setelah pelajaran ini, saya berharap kalian semua dapat menggunakan unsur kebahasaan modal auxiliary verbs, yaitu can, may, would, could, should, shall, etc. dan sebagainya. Dan present form pada ungkapan menawarkan jasa dan responnya. Ya, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Sekali lagi, diharapkan setelah akhir dari pelajaran ini, kalian dapat menggunakan unsur kebahasaan yang termasuk di dalam modal auxiliary verbs. Itu apa saja itu? Can, could, may, might, will, would, shall, should, and must, ought to. Nah, itu yang dinamakan dengan modal auxiliary verbs. Ya, dalam situasi present form pada ungkapan menawarkan jasa dan responnya. Ya, jadi itu tujuan kita. Jadi walaupun kompetensi dasarnya sama dengan yang lalu, tapi tujuan pembelajarannya tentunya berbeda karena materinya juga berbeda, tapi masih dalam satu kompetensi dasar. Oke, sekarang kita lihat dulu. Let's see the definition. What is modal auxiliary verb? Jadi apa sih sebenarnya modal auxiliary verb? Ya, ini hanya sekedar untuk mengetahui aja kalian. Jadi tidak perlu dihafalkan apa itu modal auxiliary verb pengertiannya, tidak perlu. Tapi yang penting nanti adalah the most important is you can use modal auxiliary verbs in sentence. Jadi yang penting ini nanti kamu bisa menggunakan modal auxiliary verbs itu dalam penggunaan
konteks kalimat, ya. Tapi saya tunjukkan aja dulu definisinya atau pengertiannya. Jadi model auxiliary verb adalah kata kerja yang berfungsi sebagai kata kerja bantu dalam sebuah kalimat. Ingat, kata kerja bantu. Dan tidak berfungsi sebagai kata kerja utama. Ya, jadi hanya sebagai kata kerja bantu, membantu keberadaan dari kata kerja utama. Kata kerja utama yang mengikuti model auxiliary verbs ini haruslah kata kerja bentuk pertama, ya, atau dinamakan dengan infinitive. Apa sih kata kerja infinitive itu atau kata kerja bentuk pertama itu? Yaitu kata kerja yang tidak boleh ditambah apapun. Jadi tidak boleh ditambahkan to ataupun diakhiri dengan s atau es ataupun diakhiri dengan ed, ing dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh mengakhiri kata kerja utama, tidak boleh kita tambahkan, ya. Jadi sekali lagi s, es, ya, is, ing, ed, ya, id, itu tidak boleh kita tambahkan dalam kata kerja utamanya. Ya, itu yang dinamakan dengan infinitive. Itu apabila dia keberadaannya dibantu dengan adanya model auxiliary verbs. Oke, nah itu ya. Jadi yang kamu tahu, sekali lagi, jadi model auxiliary verbs adalah kata kerja bantu. Ya, jadi membantu keberadaan kata kerja utama. Oke, ya. Kalau dalam bahasa Inggris, kata kerja utama itu dinamakan dengan infinitive. Jadi tidak boleh ditambahkan to, tidak boleh ditambahi s, diakhiri s, ataupun es, ed, ing. Ya, itu tidak boleh mengakhiri pada kata kerja utamanya apabila ada model. Ya. Okay, let's see the first slide. Kita lihat slide yang pertama ini. But this is about the short film animation. The modal verbs. What are you gonna do here, Grandma? Well, I'm gonna make pizza. Can I help you? Yes, of course, but you should wear an apron. Perfect. First we must mix everything, in order to obtain the dough. Now we must roll the dough with the rolling pin. Can I do it, please? Yes, of course. Now we're gonna top it with tomato sauce, cheese, onion, bacon and mushrooms. Can I slice the onion? No, you shouldn't. Why not? Because your eyes may start to burn, and tears may run down your face. But you can cut the bacon. You must be careful with a knife, and you shouldn't cut it so fast. Now we must put it in the oven. How long should we bake our pizza? We shouldn't bake it for more than 15 minutes, it could get burned. The pizza must be ready now. Let's take a look. Grandma, is the pizza ready? It smells delicious. You must wash your hands before you eat. Let's eat pizza now. You must be very hungry. Yeah, we are. Grandma, could you pass me the ketchup, please? Of course, here you are. Thanks.
Would you like some more? No, thanks. I would like an ice cream now. Let's go to the park and have some ice cream, shall we? That sounds awesome. Shall I take my bike too? And shall I take my roller skates? Sure, you can take your bike and roller skates too. It's so great that you can roller skate, Michelle. I wish I could do it too. It must be terrific. Don't worry, I will teach you soon. But you can ride your bike without training wheels now. That's great too. You should be content with that for now. Look at these beautiful flowers. Can I pick them, Grandma? No, you mustn't pick the flowers. Can I drink water from this fountain? No, you shouldn't drink water from that fountain. It's not healthy. You might get sick. This is a special fountain. If you throw a coin into the water, you can make a wish. It might just come true. Grandma, will you buy me a chocolate ice cream, please? Yes, of course. I would like a vanilla ice cream. Hello. Hello. May I help you? I would like 3 single cones of ice cream, please. May I have a double cone, Grandma? You shouldn't eat so much, because you can get a sore throat. What flavor would you like? I would like vanilla, chocolate and strawberry flavor, please. The ice cream was delicious, but I don't like the cone. You mustn't throw rubbish on the ground, Alice. You must throw it into the garbage can. You mustn't climb up the slide. You may hurt yourself, and you may hurt other kids too. Ladders are for climbing. Alice, you must wait your turn. Excuse me, may I sit here? Yes, you may. Thank you. Shall we go home now, girls? Could we stay a little bit longer, please? Oh, that might be your mom. Yes, she is. She must be curious to know what we're doing. Okay, you have seen the film. Kamu sudah melihat filmnya? Ya? Okay. What do you think about the film? Animation film. Apa menurutmu? Ya. Di dalam film tadi ada kalimat-kalimat, penggunaan kalimat-kalimat yang menggunakan model auxiliary verbs. Ya, jadi ada penggunaan model auxiliary verbs, kata kerja bantu. Nah, kita lihat ya, now let's see the list of model auxiliary verbs. Jadi kita lihat dulu daftar yang termasuk dalam model auxiliary verbs. Apa saja itu? There are present form and past form. Jadi ada bentuk presentnya untuk model sini, ada juga bentuk past, ya, bentuk keduanya. Jadi ada bentuk pertama present, ada bentuk yang kedua past namanya ya. Oke. The first yang pertama can. Ya, ini untuk bentuk presentnya. And the past form is could. Next, may for the present, and the past form is might. Next, will, the present form, and the past form is would.
Next models berikutnya must. And there is no the past form. Jadi tidak ada bentuk pastnya kalau untuk must ini. Ought to. This is the next model yang berikutnya ya, ought to. This is the same with must. Ini sama dengan must. There is no past form. Tidak ada bentuk lampaunya, tidak ada bentuk pastnya. And the last, shall. Yang terakhir adalah shall. Ya. And the past form of shall is should. Jadi bentuk lampau dari shall adalah should. Nah, itu adalah yang disebut dengan model auxiliary verbs. Jadi can, could, may, might, will, would, must, ought to, shall, should. Okay. Now let's see the first model. Sekarang kita lihat models yang pertama. Now we will talk about the use of model auxiliary verbs. Jadi sekarang ini kita membahas tentang penggunaan atau pemakaian dari model auxiliary verbs. The first model is can. Models yang pertama adalah can. It is used for, jadi ini dipakai untuk state ability. Jadi menyatakan ability or possibility. Jadi menyatakan kemampuan atau kemungkinan. Ya. Di dalam film tadi yang sudah kamu lihat, ada kalimat-kalimat yang digunakan. Saya ambil contoh-contoh ini dari kalimat-kalimat yang ada di dalam film tadi, di antaranya. Jadi ada yang menggunakan can, tentunya tidak saya ambil semua ya. Jadi beberapa kalimat aja. Ya, ada kalimat yang mengatakan you can cut the bacon. Ya, apa arti can di sini? Can yaitu bisa atau dapat. Jadi ini menunjukkan ability, kemampuan, kebisaan. Ya. Kemudian ada juga kalimat yang mengatakan you can take your bike and roller skates too. Ya. Kamu bisa membawa sepedamu dan roller skatemu juga. Ya. Jadi ini menggunakan kata can. Jadi can di sini sekali lagi dipakai untuk menyatakan ability or possibility. Jadi bisa menggunakan can ini untuk menyatakan kebisaan atau kemampuan dan kemungkinan. Ya, ya ini menunjukkan kemungkinan atau kebisaan kalau kita menggunakan kata can. Second, yang kedua, can ini dipakai untuk menunjukkan impossibility. Jadi can used for stating about impossibility. Jadi untuk menunjukkan ketidakmungkinan atau ketidakbisaan. Ya. Jadi misalnya dari kalimat yang tadi, you can cut the bacon. Kamu bisa memotong dagingnya. Kalau kita bentuk menjadi ketidakbisaan atau ketidakmungkinan ini, maka kita tinggal menambahkan not pada can. Ya. Jadi menjadi you can't cut the bacon. You cannot cut the bacon. Next, for asking for permission. Berikutnya dipakai untuk meminta izin. Asking for permission. In that film, di dalam film itu tadi, ya, ada kalimat lagi dengan menggunakan can ini yang menunjukkan asking for permission, minta izin, yaitu diantaranya berbunyi can I help you? Ya, ketika ada seorang anak gadis yang menawarkan bantuan kepada neneknya. Jadi dia mengatakan, meminta izin dengan mengatakan can I help you? Boleh saya bantu?
Bisa saya bantu? Can I slice the onion? Ya, jadi boleh saya potong bawangnya, bawang merah ya, onion. Kemudian the next berikutnya, we can use can. Kita bisa pakai can ini untuk request, permintaan. Ya, di film tadi juga ada kalimat yang menggunakan can yang menunjukkan permintaan, yaitu can you help me? Ya, bisa kamu bantu saya? Bisa kamu membantu saya? Atau ada juga kalimat yang menggunakan can itu dengan mengatakan pada kalimat tadi ya, pada film tadi, can I pick them, grandma? Ketika dilihat ada bunga-bunga yang bagus, anak gadis kecil itu mengatakan, can I pick them, grandma? Boleh saya memetiknya, Nek? Oh ya, kira-kira ya, grandma itu nenek. Ya, nah, itu adalah penggunaan can. Ya, jadi untuk menunjukkan ability, kebisaan, kemampuan, kemungkinan, karena can itu artinya bisa atau dapat, atau bisa juga can itu artinya boleh. Kemudian juga digunakan untuk menyatakan impossibility, jadi ketidakmungkinan atau ketidakbisaan, kita tambahkan not pada can, cannot, atau kalau disingkat menjadi can't. Kemudian can ini juga bisa dipakai untuk asking for permission, minta izin, and for request, jadi untuk permintaan. Can you help me? Next, could. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, could ini juga merupakan the past form of can, jadi bentuk lampau atau bentuk past dari can. Okay, now let's see the use of could. Kita lihat sekarang pemakaian dari could ini. Could is used for asking for permission. Jadi could ini dipakai untuk meminta izin. Jadi sama sebenarnya dengan penggunaan can. Jadi minta izin. Ya, tapi penggunaan could yang meminta izin ini dianggap lebih sopan daripada menggunakan can. Tapi pengertiannya sama. Ya. Could I borrow your dictionary? Boleh saya pinjam kamusmu? Misalnya ya. Jadi ini adalah untuk meminta izin. Kemudian could juga bisa dipakai untuk possibility. Ya, jadi kemungkinan, untuk menunjukkan kemungkinan. I think we could have another tea. Misalnya ya. Jadi saya rasa kita bisa minta teh yang lain, minum teh yang lain. Nah, jadi kita pakai could. Kemudian could ini juga dipakai untuk request. Ya. Grandma, could you pass me the ketchup please? Nah, ini dari film tadi ada kalimat itu. Jadi ketika si anak gadis hendak memakan pizza, dia minta diambilkan saus kepada neneknya dengan mengatakan, Grandma, could you pass me the ketchup please? Nah, jadi pakai could. Kalau misalnya kita pakai can, bisa nggak? Ya bisa, jadi bisa misalnya kita ganti dengan mengatakan, Grandma, can you pass me the ketchup please? Jadi boleh aja kita pakai can, tapi lebih sopan kita menggunakan could. Next, berikutnya, could is used for future. Ya, jadi could ini juga untuk bisa menyatakan keadaan yang masih akan datang. I wish Sinta could meet me next week. Ya, jadi saya berharap Sinta bisa menemui saya atau bisa bertemu saya minggu depan. Nah, jadi could ini juga bisa dipakai untuk menyatakan keadaan yang akan datang. And
the use of future, the use of could is ability in past. Jadi penggunaan future yang akan datang, kemudian yang berikutnya penggunaannya adalah untuk ability atau kemampuan, kebisaan, tapi di waktu yang sudah lewat, sudah lampau. Jadi ability in past. Jadi kebisaan atau kemampuan yang menunjukkan waktunya sudah lewat, sudah lampau. For example, untuk contohnya, he could pass the exam last year because he studied hard. Dia bisa lulus ujian tahun yang lalu karena dia belajar keras. Okay, the next for could. Jadi berikutnya untuk could ini, it is used for ability in past. Jadi untuk menunjukkan kebisaan atau kemampuan di waktu yang sudah lampau atau sudah lewat. For example, he could pass the exam last year because he studied hard. Jadi dia bisa lulus ujian tahun yang lalu karena dia belajar keras. Now let's continue. May. Ya. May. It is used for, jadi may ini dipakai untuk permission. Izin. Ya. Jadi minta izin. Jadi sama sebenarnya dengan can tadi. Jadi asking permission. Ini sama dengan may. Ini juga begitu. Jadi bisa kita pakai untuk asking permission. Ya, izin, minta izin. May ini artinya bisa, boleh. Ya, boleh. Karena itu dikatakan untuk minta izin. May I have a double cone, Grandma? Ya, jadi may I have a double cone, Grandma? Jadi saya boleh minta cone yang double, Nek? Atau bisa juga kita ambil contoh yang diucapkan oleh nenek tadi dengan mengatakan, may I sit here? Boleh saya duduk di sini? Kemudian dijawab dengan yes, you may. Next, berikutnya. May, it is used for possibility. Jadi may ini juga dipakai untuk menunjukkan possibility. Jadi menunjukkan kemungkinan. Ya, kemungkinan atau ketidakmungkinan. Kalau kemungkinan mungkin, ya, kita tidak perlu tambahkan not, tapi kalau menunjukkan ketidakmungkinan nanti kita tambahkan not setelah may ini. Atau bisa juga tidak kita tambahkan not juga bisa kalau untuk menunjukkan kemungkinan ini, ya. Jadi kalau misalnya kita tambahkan not, maka misalnya kalimatnya berbunyi you may not sit here. Kamu tidak boleh duduk di sini. Jadi may bisa tambahkan dengan not untuk menunjukkan impossibility. Tapi kalau untuk menunjukkan possibility, maka ya tidak usah kita tambahkan not. Bisa juga nanti kita ikuti may itu dengan kata be. Ya, jadi she doesn't come, she may be sick. Jadi dia tidak datang, dia mungkin sakit. Ya, jadi may diikuti dengan be. Ya, itu untuk menunjukkan kemungkinan. Next, berikutnya might. Jadi might ini bentuk past dari may. Might, it is used for possibility. Jadi might ini juga sama dengan may tadi untuk menunjukkan kemungkinan. Ya. Kalau misalnya tidak mungkin bagaimana? Ya kita tambahkan not setelah might-nya. Ya, kita lihat dulu contohnya. For example, it's not healthy. You might get sick.
Nah, dalam kalimat tadi ya, dalam dialog tadi, dalam film tadi, ketika si anak kecil minta tambah ice cream lagi, ya. Ini ketika si anak mau minta minum dengan air dari fountain, dari air mancur ya. Jadi dia mau minum ngambil air yang dari pancuran. Ya, si nenek mengatakan, "It's not healthy. You might get sick." Ya, jadi air itu nggak sehat. Jadi kamu kemungkinan nanti sakit. You might get sick. Ya, bisa-bisa kamu sakit. Itu kalau kita Indonesiakan dengan bahasa kita ya. Kemudian pada dialog yang ada di film tadi juga ada kalimat yang menggunakan might ya. When the grandma's phone rings, ketika HP grandmanya berbunyi ya. Grandma said, nenek mengatakan, "Oh, that might be your mom." Ya, jadi itu mungkin dari ibumu. Ya, jadi kata might ya, jadi might lalu kita berikan be. Ya, "Oh, that might be your mom." Itu mungkin dari ibumu. Next, it might just come true. Mungkin bisa jadi kenyataan. Itu penggunaan might. Jadi intinya sebenarnya sama aja dengan penggunaan may. Ya. Next, berikutnya will. Ya, will itu akan. Will is used for, jadi will ini dipakai untuk showing future activities. Jadi menunjukkan keadaan atau kegiatan yang akan datang. Ya, jadi yang masih akan dilaksanakan. Di showing future activities. For example, "Don't worry, I will teach you soon." Ya, ini dari dialog tadi juga dalam kalimat yang ada di film tadi ya, ketika si kakak akan mengajari sepeda kepada adiknya. "Don't worry, I will teach you soon." Jangan khawatir, saya akan ajari kamu nanti. Nah, jadi I will, jadi will itu artinya akan. Next, will is used for decision. Jadi will ini juga dipakai untuk mengambil keputusan, decision, keputusan. For example, "I can't see any taxis, so I will walk." Saya nggak melihat taksi, jadi saya akan berjalan. Nah, jadi ini menunjukkan keputusan, ditentukan, dipastikan dia akan berjalan. "I can't see any taxis, so I'll walk." I'll itu singkatan dari I will. Kalau misalnya diucapkan I will bagaimana? It's up to you, boleh aja, terserah kalian ya. Jadi boleh, tapi kebanyakan ketika dalam conversation, I will itu disingkat menjadi I'll. Next, for over. Ya, jadi will ini juga dipakai untuk penawaran, offering, menawarkan. Ya. "I'll do that for you if you like." Saya akan lakukan itu untukmu kalau kamu mau atau kalau kamu suka. Jadi ini menawarkan, ya. "I'll do that for you if you like." Saya akan lakukan itu untukmu kalau kamu mau, kalau kamu suka. Next, will is used for promise. Jadi will ini juga dipakai untuk menyatakan janji, promise. Ya. Example, "I'll come back on Monday." Saya akan datang hari Senin. The next models.
models yang berikutnya. Would. Ya, bentuk lampau dari will. Artinya sebenarnya ya sama dengan will, yaitu akan. Tapi juga bisa diartikan dengan mau. Ya. Would is used for polite permission. Jadi would dipakai untuk meminta izin yang sopan. Ya, izin yang sopan. Jadi would ini lebih sopan kita pakai daripada kita menggunakan will. Ya. Jadi ini kalau minta izin yang sopan. Would you mind if I brought a friend with me? Jadi, ini kalimat kita dianggap lebih sopan. Would you mind? Keberatankah kamu? Ya, keberatankah kamu jika saya bawa teman? Ya, jadi would you mind? Keberatankah kamu? Next, offering. Ya, jadi juga dipakai untuk menawarkan. Ya, tadi di film tadi juga ada dialog yang menawarkan yang diucapkan oleh neneknya tadi ya, menawarkan mau tambah lagi. Di antaranya artinya mungkin begitu dengan mengatakan would you like some more? Di would you like some more? Mau lagi? Jadi offering, menawarkan. The next use, penggunaan berikutnya, for request. Jadi untuk meminta. Ya. Meminta sesuatu, kita bisa dengan menggunakan kata would. Would you mind waiting a moment? Ya, jadi keberatankah kamu menunggu sebentar? Ini kita meminta seseorang. Would you mind helping me? Maukah kamu membantu saya? Jadi ini kita meminta bantuan dengan menggunakan kata would. Ya. Would you mind? Keberatankah kamu? Next, berikutnya, the use for would is invitation. Jadi kalau untuk menyatakan undangan. For example, would you like to play basketball this Friday? Jadi, maukah kamu bermain basket hari Jumat ini? Jadi, itu penggunaan would dipakai untuk invitation, mengundang atau mengajak. Would you like? Next, berikutnya, must. Must ini kalau kita artikan adalah harus. Must is used for, jadi must ini dipakai untuk obligation, ya, keharusan, kewajiban. Di dalam dialog tadi juga ada kalimat-kalimat yang menggunakan must. Di antaranya, you must wash your hands before you eat. Kamu harus mencuci tanganmu terlebih dahulu sebelum makan. You must wash your hands before you eat. The next, berikutnya, certainty. Jadi untuk menyatakan certainty. Apa itu certainty? Kepastian. You must be very hungry. Kamu pasti lapar. Ya, must kita berikan be. You must be very hungry. Ya, kamu pasti lapar. Kamu pasti ngantuk. You must be sleepy. Ya, jadi must kita berikan be, lalu kita ikuti dengan adjective, keadaan. Bisa juga must diikuti dengan verb yang tidak diberikan be. Ya, karena ada kata kerja, jadi langsung diikuti dengan kata kerja utamanya, yaitu you must hurt yourself. Ya, jadi ini untuk menunjukkan kepastian.
Jadi kamu pasti terluka. Ya. You must hurt yourself. Berikutnya, contoh yang berikutnya tadi, ya, dalam dialog yang ada di film, she must be very curious to know what we are doing. Ya, di dialog yang hampir akhir tadi, ketika si grandma menerima telepon dari ibu, ya, dari ibu cucu-cucunya, dia mengatakan kepada cucunya tadi dengan mengatakan, she must be very curious to know what we are doing. Yang dimaksud she tentu di sini adalah ibu, jadi ibumu. Jadi dia pasti sangat curious, kepingin tahu, sangat ingin tahu, ya. Atau kalau bahasa kita mungkin penasaran, ya, curious. She must be very curious to know what we are doing. Ya pasti ingin tahu, ya, apa yang sedang kita kerjakan. Next, berikutnya, must is used for prohibition. Jadi must ini dipakai untuk menunjukkan larangan, ya, prohibition. Ada contoh kalimat tadi di dalam dialog tadi yang menggunakan must yang artinya nggak boleh atau dilarang. Nah, setelah must kita berikan not, tapi disingkat menjadi mustn't. Ya, dari must not, tapi selalu disingkat penggunanya menjadi mustn't. You mustn't throw rubbish on the ground, Alice. Nah, ini tadi nenek menyampaikan begitu kepada cucunya. Jadi you mustn't throw rubbish on the ground, Alice. Kamu tidak boleh membuang sampah, ya, di jalanan, ya, di tanah, artinya di jalanan, di sembarang tempat. You mustn't throw rubbish on the ground, Alice. Kemudian juga tadi ketika neneknya melarang si cucu untuk naik ke perosotan tadi, ya, dengan mengatakan you mustn't climb up the slide. Ya, jadi kamu tidak boleh naik melalui slide-nya, perosotannya. Dia harus melalui ladder, tangganya. Jadi you mustn't. Kamu nggak boleh, kamu dilarang. Jadi you mustn't climb up the slide. Ya, jadi itu penggunaan must untuk menyatakan obligation, larangan. Tapi ingat, untuk menunjukkan larangan, karena itu negatif, maka kita berikan not, ya, must not. Terus disingkat dengan mustn't. Next, ought to. Ya. Ought to ini sebenarnya sama dengan must, harus. Tapi harusnya ini harus yang lebih ketat, ya, lebih mengikat. Dikatakan di sini tightly suggestion. Jadi saran yang mengikat. Misalnya, you ought to respect your teacher. Ya, jadi kamu harus menghormati gurumu. You ought to respect your teacher. You ought to practice hard in order to win the competition. Jadi, kamu harus berlatih keras agar menang dalam pertandingan itu. Jadi ini saran sebenarnya, tapi sarannya itu saran yang mengikat. Sesuatu yang menunjukkan saran, tapi saran yang harus dilakukan. Ya, tightly suggestion. Oke, next berikutnya, shall. Shall ini kalau kita artikan sebenarnya bisa sama dengan will, akan. Tapi shall juga punya arti seharusnya. Ya, jadi shall itu bisa berarti akan, bisa juga artinya seharusnya. Shall used for asking suggestion. Jadi shall ini dipakai untuk asking suggestion, meminta saran. Shall I take my roller skates? Jadi
Haruskah saya bawa roller skate saya? Di ini sebenarnya dia minta izin ya. Minta izin, minta saran. Shall I take my roller skates? Shall I take my bike too? Itu meminta saran. Haruskah saya bawa sepeda saya juga? The use of shall for offering. Di penggunaan shall juga dipakai untuk offering, menawarkan. Ketika si nenek di film tadi mengajak cucu-cucunya untuk pulang, ya, dia menawarkan kepada cucunya dengan mengatakan, "Shall we go home now, girls?" Akankah kita pulang sekarang? Jadi ini sebenarnya menawarkan. Next, berikutnya, asking permission. Jadi dipakai untuk asking permission, meminta izin. Shall I do that or will you? Haruskah saya yang mengerjakannya atau kamu? Ini untuk minta izin. The next, this is the past form of shall. Jadi ini adalah bentuk past dari shall, yaitu should. Harus atau seharusnya, should. Should is used for obligation. Jadi should ini juga dipakai untuk menyatakan obligation, keharusan, ya, kewajiban. Di dalam dialog tadi juga ada kalimat yang menggunakan should ini. Dengan mengatakan si nenek tadi, you should wear an apron. Jadi kamu harus pakai, ini ya, apron itu celemek. You shouldn't eat so much because you can get a sore throat. Jadi ketika si cucu minta tambah es lagi, ice cream lagi, si nenek mengatakan ini. You shouldn't eat so much because you can get a sore throat. Jadi kamu tidak boleh atau tidak seharusnya makan terlalu banyak. Ya, makan es krim terlalu banyak maksudnya tadi. Because you can get a sore throat. Karena nanti kamu bisa sakit tenggorokannya. Next, possibility. Jadi berikutnya adalah untuk possibility. Menunjukkan keharusan, tapi juga keharusan yang akan datang. Jadi bisa kita pakai should ini. Fish should decrease next year. Misalnya contohnya ya. Fish should decrease next year. Upah, fish itu upah ya. Ya, seharusnya naik tahun depan. Gaji seharusnya naik tahun depan. Fish should decrease next year. He should be here soon. Dia harusnya atau seharusnya ada di sini secepatnya. Nah, itulah anak-anak ya, about model auxiliary verb. Jadi models auxiliary verbs. Ada beberapa macam tadi yang termasuk model auxiliary verbs. Sekali lagi yaitu can, bisa, boleh, dapat, can. Bentuk pastnya adalah could, may, boleh. Bisa juga artinya tadi apa? Mungkin. The past form is might, will, akan, mau. The past form is would, must, harus, ought to, harus,
Kalau menjadi tambah not, must not, atau disingkat menjadi mustn't. Nah, kalau mustn't kita tambahkan not, artinya tidak boleh. Kalau tidak harus, yang berikutnya nanti yang shall not atau should not, shouldn't. Ya, jadi ought to harus, must harus, must not tidak boleh, dilarang. Dan berikutnya shall akan, tapi juga bisa berarti seharusnya. Should tentunya sama dengan shall, seharusnya. Ya, itulah tadi anak-anakku. Jadi yang kita pelajari, we have studied about model auxiliary verbs. Do you understand? Ngerti ya? Paham ya? Oke. Tentunya kalau belum mengerti, if you haven't understood, you can study more. Kamu bisa belajar lagi ya, about this model auxiliary verbs. Okay. Thank you for your attention. Ya, the time is up. Waktunya sudah selesai. The time is over. We will next again. Kita ada lagi nanti ya yang akan datang. We will meet again next week. Kita ketemu lagi tentunya di waktu minggu depan with the other topic, dengan topik yang lainnya. Don't forget to upload my assignment. Jadi jangan lupa untuk upload assignment-nya, assignment dari saya, tugas dari saya, and then do it, kemudian kerjakan, and submit to me. Serahkan kepada saya. You can submit the assignment by EduLearning. Jadi bisa juga dikirimkan lewat EduLearning, tapi bisa juga dikirimkan lewat email. Jadi you can send it by my email. Ya, you have known my email. Jadi kamu sudah tahu kan email saya? Okay. We must end this meeting. Kita harus akhiri pertemuan ini. Thank you for your attention. See you next week. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.